Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak SMA PGRI 4 tahun ajaran 2021-2022. Sebelum saya menjelaskan tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bapak Joni Mulyanto, Sarjana Hukum. Saya mengajar bidang studi PPKN. Alhamdulillah, hari ini kita masih dikasih kesempatan dengan sehat jasmani maupun rohani, bersyukur dan karuniakan kesehatan. Baik, untuk menghemat waktu, sini materi untuk PLS ini saya akan menjabarkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita tahu bahwa tantangan bangsa Indonesia itu menghadapi dua tantangan sekarang ini, yaitu tantangan di era globalisasi, yaitu tantangan pandemi COVID-19 dan tantangan teknologi. Kenapa saya masukkan tantangan pandemi COVID-19? Karena kita tahu sudah hampir 2 tahun ini proses pembelajaran sekolah pun juga melalui online. Jadi belum bisa tatap muka, entah sampai batasan waktu yang saya sendiri belum dapat kabar. Tapi itulah merupakan bagian tantangan untuk kita. Kemudian tantangan yang lainnya adalah tantangan teknologi. Nanti saya akan jabarkan, kaitkan dengan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa anak Jawa Barat itu adalah anak-anak yang harus hebat, jasmani dan rohani untuk menatap masa depan. Kemudian juga harus cerdas, berakhlak yang baik, serta rajin beribadah. Itu adalah moto dari anak-anak hebat Jawa Barat. Jadi yang Bapak ulangi lagi, yang pertama adalah sehat, kuat, cerdas, akhlak yang baik, dan ahli beribadah. Kaitan dengan generasi muda, bahwa tantangan generasi muda kalian ini adalah cukup berat, karena kalian menghadapi tantangan selain tantangan teknologi, juga tantangan yang lain seperti COVID ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana seorang generasi muda bangsa Indonesia memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, bahwa kita harus memahami ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah nilai bela negaranya dulu. Nilai bela negara ini apa saja? Yaitu cinta tanah air. Seperti apa contohnya cinta tanah air? Yaitu misalnya kita melestarikan budaya-budaya lokal. Kearifan budaya-budaya lokal termasuk di dalamnya adalah melestarikan bahasa, adat istiadat dan sebagainya. Ya, itu adalah bagian merupakan dari cinta tanah air. Kemudian adanya kesadaran untuk berbangsa dan bernegara, menganggap bahwa bangsa Indonesia yang multikultural ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Jangan mempermasalahkan karena perbedaan, itu sebenarnya. Kemudian
mengamalkan. Nah, ini yang paling penting adalah mengamalkan nilai-nilai luhur ideologi kita, yaitu Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Misalnya sila ketuhanan itu apa, ya, kalian juga sudah tahu. Kemudian pengamalan tentang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian pengamalan nilai tentang sila ketiga persatuan dan kesatuan, termasuk pengamalan nilai sila keempat dan sila kelima. Selain daripada itu, nah ini juga penting, adanya rela berkorban. Nah, ini yang paling utama, rela berkorban. Apa sih rela berkorban? Berarti ada sesuatu yang kita merelakan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, ya, tanpa mengharapkan satu imbalan. Bukan berarti ikhlas, ya, tapi ada kerelaan. Menyisikan waktu, ya, seperti sekarang ini, ya, kalian sudah termasuk bagian dari rela berkorban. Hadir dalam acara virtual seperti ini sudah merupakan bagian rela berkorban. Satu lagi itu adalah memiliki kemampuan untuk berbela negara. Nah, ini ada kaitannya dengan nasionalisme. Mungkin waktu di SMP sering kalian belajar tentang apa sih itu nasionalisme, atau kata-kata nasionalisme, patriotisme itu sering kalian dengar. Nah, ini Bapak hanya memberikan satu dasar saja bahwa nasionalisme itu adalah sikap yang mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Seseorang yang mencintai bangsa dan negaranya sendiri itu adalah, sudah disebut bahwa orang tersebut memiliki nasionalisme. Nah, apakah nasionalisme ini kita bisa lihat apa betul ya, yang baik atau yang tidak? Karena dia ada nasionalisme dalam arti yang sempit dan arti yang luas. Seperti apa nasionalisme yang sempit? Yaitu nasionalisme yang merendahkan bangsa lain, membanggakan bangsanya sendiri. Ya, itu nasionalisme yang sempit. Ini yang kurang baik untuk dikembangkan. Nah, itu salah. Ya, misalnya seperti chauvinisme. Nah, itu kan satu aliran yang dimana dia membanggakan bangsanya sendiri. Chauvinisme itu merendahkan bangsanya. Kemudian nasionalisme dalam arti yang luas adalah sikap yang mencintai bangsanya dan negaranya sendiri, serta mengakui persamaan derajat dengan bangsa yang lain. Ini yang bagus, yang nasionalisme yang perlu kita kembangkan. Jadi dalam arti yang luas dan dalam arti yang sulit. Dalam arti yang sempit itu adalah pemikiran-pemikiran tadi yang salah, membanggakan bangsanya sendiri berlebih-lebihan, sedangkan merendahkan bangsa yang lain. Ini seperti pada masa Jerman dipimpin oleh Hitler. Nah, ini yang salah. Kemudian tiga hal yang harus, ada berkaitan dengan tadi nasionalisme yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme, yaitu bahwa kita harus mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa. Ya. Tadi contohnya misalnya jangan merendahkan bangsa yang lain, karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu adalah secara geografis selain memiliki kepulauan hampir 17.625 bahasa, termasuk di dalamnya yaitu ada suku, ya. Di situ ada bangsa yang 1.300 suku bangsa, 652 bahasa daerah, kurang lebih 1.700 pulau. Ini bangsa Indonesia. Nah, ini yang perlu kita kembangkan, bagaimana kita menghargai. Kemudian kita mengembangkan sikap toleransi. Kita tahu negara Indonesia adalah negara yang multi agama. Agama yang berkembang di Indonesia itu lebih dari satu. Yang resmi diakui oleh negara itu ada 6, ya, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, kemudian Buddha, termasuk satu lagi adalah Konghucu. Di samping lagi ada lagi kepercayaan-kepercayaan yang lain,
Itu juga menuntut kita untuk mengembangkan sikap toleransi untuk saling menghargai dan menghormati dan beragama. Kemudian satu hal lagi untuk mengembangkan perilaku dalam membina nasionalisme adalah merasa senasib dan sebenarnya. Ya, senasib sebenarnya itu seperti apa? Misalnya merasa penderitaan orang lain kita bisa merasakan. Ya, kalau misalnya tetangga yang kena musibah, kita juga ikut membantu, seolah kita juga ikut merasakan penderitaan tersebut. Nah, itu 3 hal yang harus dilakukan dalam membina nasionalisme. Kemudian dalam menghindari, kalau tadi kita mengembangkan sikap nasionalisme, sekarang kita harus menghindari. Ada beberapa 4 sikap yang harus kita hindari dalam mengembangkan nasionalisme adalah sukuisme. Kenapa sukuisme? Yaitu paham atau aliran yang membanggakan suku-suku, merendahkan suku yang lain. Kemudian chauvinisme tadi sudah Bapak terangkan, membanggakan bangsanya sendiri, merendahkan bangsa lain. Nah, ini yang ekstremisme yang kita harus perlu waspada, karena beberapa tahun-tahun ke depan sekarang ini muncul ya sikap-sikap ekstremisme yang kita sering lihat di media-media televisi, ya. Termasuk mungkin berita-berita yang hoax yang memicu orang untuk melakukan perbuatan ekstremisme. Kemudian ada lagi adalah provinsialisme, membanggakan provinsinya, merendahkan bangsa lain seolah provinsi, padahal kita negara-negara kesatuan, itu tidak boleh. Nah, selain patriotisme, satu hal lagi yang selalu pasti itu adalah patriotisme. Selain nasionalisme, maaf, ada patriotisme. Apa sih patriotisme? Adalah sikap yang kurang lebih hampir sama dengan nasionalisme, hanya ada beberapa hal yang membedakan. Misalnya kalau di patriotisme itu, seorang ciri yang patriotisme yang pertama adalah dia cinta tanah air, berarti dia memiliki jiwa nasionalisme. Yang kedua adalah kerelaan untuk berkorban, mengorbankan dirinya demi kepentingan bersama atau orang lain. Kemudian menempatkan persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya, artinya mengembangkan sikap hidup saling kerjasama, gotong royong, dan merupakan bagian dari contoh menempatkan persatuan dan kesatuan. Dan tidak kalah penting adalah tidak kenal menyerah atau pantang menyerah. Ya. Nah, sikap yang tadi, yang barusan Bapak jelaskan, misalnya cinta tanah air, rela berkorban, kemudian menempatkan persatuan dan kesatuan, serta tidak mengenal menyerah tersebut, ini perlu kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini terutama penting sekali untuk para pelajar atau siswa yang baru. Saya tekankan di sini bahwa implementasi daripada sikap patriotisme ini bisa kita terapkan dalam lingkungan kehidupan kita di dalam lingkungan keluarga. Bagaimana kita mencintai sesama anggota keluarga, kemudian kita saling menghormati di dalam lingkungan keluarga itu, bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, dan bagaimana kita menghargai seseorang yang umurnya di bawah kita. Itu. Kemudian dalam lingkungan sekolah ini juga perlu ya, Bapak tekankan pada kalian bahwa seorang yang memiliki sikap patriotisme yang benar-benar juga bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Tadi misalnya saling menghargai sama temannya, kemudian pantang menyerah, ya, rajin belajar dan sebagainya. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, bagaimana kita menghubungkan kembali dengan manusia pada dasarnya adalah sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa manusia ini tidak bisa hidup sendiri, tapi bergantung kepada kehidupan atau kepada orang lain. Artinya kita di sini harus bermasyarakat, saling menghargai, saling menghormati, karena pada prinsip tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan terakhir adalah sikap patriotisme kita kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya kita rajin patuh untuk bayar pajak. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan
situasi seperti sekarang ini, bahwa kita sebagai bangsa yang baik, kita harus mentaati aturan-aturan pemerintah, terutama di masa menghadapi COVID-19 ini. Apa yang digalakkan oleh pemerintah dengan 5M tadi, kalian sudah tahu ya. Kemudian menjaga kesehatan dan mencuci tangan dan sebagainya, kalian pasti tahu, termasuk dengan penerapan PPKM. Ini adalah tujuannya adalah bagaimana caranya pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Nah, itulah mungkin yang Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau memang masih ada banyak kekurangan karena waktunya juga memang dibatasi. Kalau begitu, untuk tetap semangat, raih prestasi, cita-cita walaupun di masa pandemi. Saya akhiri ya. Untuk materi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.